Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Aksi perubahan saya dalam PK41 ini mengangkat judul Peningkatan Kinerja Manajemen BUMN dengan Digitalisasi Berbasis Web dan Penyusunan SOP pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 2 Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Sebelum saya membahas lebih dalam tentang aksi perubahan, silakan kita simak bersama pernyataan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang manajemen barang milik negara. Selamat menyaksikan. Untuk pengelolaan barang milik negara, prinsip-prinsipnya itu sebetulnya sudah ditulis di dalam Undang-Undang mengenai Perbendaharaan Negara tahun 2004 nomor 1. Di mana di situ bahwa kita harus mengelola barang milik negara secara prinsip yang baik, dan Menteri Keuangan memiliki tugas yang sangat spesifik di situ. Dia harus pertama merencanakan, mengadministrasikan, melaporkan, mendayagunakan, dan harus memberikan nilai tambah. Makanya kalau kami kadang-kadang sering saya cerewet, bukan karena saya perempuan, tapi itu adalah karena memang mandat undang-undang bahwa kalau setiap rupiah yang kita belanjakan dan dia sudah menjadi barang, maka dia harus kita administrasikan, dilaporkan, didayagunakan, dan dinilai tambahkan. Barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the different. Economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun, tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. Nah, beberapa contoh yang dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani tadi tidak hanya terjadi di unit kerja tertentu maupun kementerian tertentu, tetapi hampir terjadi di seluruh kementerian lembaga, begitupun di Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, khususnya di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 2 Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan pada saat seminar proposal saya, terwujudnya sebuah penggunaan aset BUMN yang transparan dan terukur. Dengan tersedianya SDM digital, tersedianya visualisasi database dan data detail informasi aset bersifat digital, percepatan proses pelaporan yang sistematis berdasarkan database dapat diverifikasi secara update, dan terwujudnya penggunaan aset BUMN yang transparan dan terukur menghasilkan optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset, tercipta data yang valid dan terverifikasi dengan digitalisasi data dan penyusunan SOP pemanfaatan aset. dari penjelasan tersebut, ide saya tuangkan dalam tahapan aksi perubahan mengacu kepada timeline kegiatan, dimulai dari penyusunan timeline jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang diinisiasi dengan penyampaian ide dan gagasan oleh leader atau saya sendiri kepada seluruh unit organisasi untuk mendapatkan hubungan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi aksi tersebut. Yang dimulai dari penyusunan surat keputusan Kepala Balai Teknik untuk membentuk tim efektif penyusunan aplikasi berbasis web untuk meningkatkan kinerja BTP Sumbaksel untuk manajemen aset. Kemudian, pendistribusian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam tim efektif untuk mewujudkan ide dan gagasan tersebut di dalam sebuah aksi perubahan. Selanjutnya, dilakukan kegiatan untuk benchmarking mengacu kepada jejaring kinerja para stakeholder perkeretaapian maupun kewilayahan untuk menggali dan mengukur kebijakan dalam organisasi serta kolaborasi dalam analisis masalah dan gagasan untuk solusi terhadap terwujudnya peningkatan kinerja manajemen BTP Sumbaksel melalui aplikasi berbasis web dan penyusunan SOP. Dilanjutkan dengan kegiatan identifikasi data aset BMN dengan pengumpulan dan penghimpunan data serta informasi yang existing. Kemudian, kegiatan tersebut dituangkan dengan validasi data existing dan input data dari hasil lapangan ke dalam sistem, baik secara online maupun dengan diskusi oleh tim efektif secara offline. Kegiatan selanjutnya adalah perencanaan integrasi data, pemanfaatan, dan pengelolaan aset dengan digitalisasi berbasis website. Data yang telah dikumpulkan oleh tim efektif kemudian dituangkan dalam sebuah rapat pembahasan final bersama dengan tim efektif. Dan itu adalah strategi atau pencapaian untuk jangka pendek. Timeline jangka menengah dengan disusunnya SOP dalam pengelolaan BMN material antara leader, tim efektif, dan seluruh unit organisasi dengan SOP antara lain SOP barang masuk, SOP barang keluar, SOP barang bongkaran, SOP hibah, dan SOP penjualan. Selanjutnya, dilakukan uji coba aplikasi Dropbox yang bermanfaat untuk memberi petunjuk kepada unit organisasi dalam pencatatan dan pelaporan sehingga memiliki persepsi yang sama guna keseragaman penatausahaan persediaan dengan media cloud storage untuk monitoring pencatatan. Kemudian diteruskan dengan merencanakan desain website terkait pengolahan data dan manajemen aset serta pembangunan sistem data dan informasi yang secara paralel dikerjakan sejak bulan Oktober sampai dengan pertengahan November. Kemudian diteruskan dengan perencanaan desain website terkait dengan pengolahan data, manajemen aset BMN, sehingga website yang terbangun melingkupi sistem data informasi yang secara paralel dikerjakan sejak minggu ketiga Oktober dengan membuat prototipe untuk diajukan kepada leader. Pembangunan sistem tersebut dilakukan oleh masing-masing tim efektif di kantor Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan. Dari desain website tersebut dilakukan pemutakhiran data aset BMN sejak minggu ketiga Oktober sampai dengan minggu kedua November. Tentu dengan proses updating yang terus-menerus dilakukan terhadap data yang diinput dalam sistem aplikasi. Kegiatan selanjutnya adalah uji coba website yang dilakukan untuk menemukan potensi kesalahan maupun error pada perangkat lunak sebelum dikirim kepada pengguna yang antara lain untuk mengevaluasi atribut atau kemampuan program, mendapatkan informasi mengenai kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji, serta memberikan pandangan mengenai perangkat lunak secara objektif dan independen sehingga dapat memenuhi dan memahami potensi risiko pada implementasinya. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan beberapa testimoni yang dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana sistem aplikasi ini dapat bermanfaat dan berguna serta mudah penggunaannya oleh user. Selanjutnya,
kita beralih ke timeline kegiatan jangka panjang. Kedepannya, diharapkan akan terus dilakukan pengembangan terhadap website ini, di mana dapat membagi setiap elemen website dan menggunakannya untuk membuat website yang fungsional, pengembangan halaman maupun konten-konten yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, pengembangan website ini dilakukan secara lebih umum. Konten di dalamnya tidak hanya akan mengenai aset BUMN saja, namun juga mengenai prasarana, lalu lintas, sarana, dan keselamatan perkeretaapian. Dan pada akhirnya, dilakukan launching untuk website Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 wilayah Sumatera bagian Selatan untuk mewujudkan website yang komprehensif dan informatif. Sehingga website ini juga akan terkoneksi dengan akun sosial media Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera bagian Selatan, baik itu Instagram maupun kanal YouTube terkait dengan podcast, liputan, konten kreatif, serta data umum terkait dengan Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera bagian Selatan. Dan menariknya, ada adisional di dalam website ini, yaitu mengakomodir berbagai inovasi dan digitalisasi proses yang dilakukan di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 wilayah Sumatera bagian Selatan. Antara lain, digitalisasi data perizinan, perpotongan dan atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain di BTP Sumbaksel, juga digitalisasi database prasarana, dan masih banyak lagi yang lain. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa aksi perubahan ini menghasilkan output website terkait pengelolaan data manajemen aset BUMN pada Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 wilayah Sumatera bagian Selatan, dan outcome-nya sebagai alur informasi dan lalu lintas data yang semakin efektif dan efisien. Bagaimana Bapak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aspek security atau keamanan website ini? Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pemilihan admin dari unit kerja atau personal yang mumpuni dalam kemampuan untuk pengelolaan IT. Kemudian, membatasi akses data yang berpotensi disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, tentu kita harus tetap berkoordinasi dengan Pustikom Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan asistensi dan bantuan untuk menjaga sekuritas dan keamanan website itu sendiri. Apa yang menjadi nilai lebih dari website yang Bapak buat? Website ini tidak hanya berisi tentang data dan SOP, tetapi berisi tentang informasi dan data teknis terkait kegiatan dan aktivitas di BTP Sumbaksel yang bisa menjadi inspirasi buat EPT lain di Kementerian Perhubungan. Bagaimana Bapak memitigasi risiko dalam pengaplikasian website ini dan bagaimana rencana pengembangannya? Mitigasi risiko dilakukan dengan evaluasi yang berkesinambungan dari unit kerja itu sendiri maupun dengan stakeholder lain yang mempunyai kompetensi untuk menjaga risiko crash, error maupun down pada website yang telah kita bangun ini. Pengembangannya tentu dengan mengintegrasikan beberapa aplikasi yang sebenarnya telah terbangun di BTP Sumbaksel serta melaporkan dan mengkoneksikannya dengan Pustikom Kementerian Perhubungan. Apa harapan Bapak ke depannya untuk Ditjen Perkeretaapian? Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai salah satu unit eselon 1 yang memiliki aset BUMN yang cukup besar di Kementerian Perhubungan dapat mengoptimalkan aset-aset tersebut sesuai dengan harapan Bapak Menteri Perhubungan dan Ibu Menteri Keuangan, sehingga dapat memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya, Deputi Dipre 3 Palembang PT KAI Persero, sangat mendukung terwujudnya digitalisasi penataan BUMN berbasis website di BTP Sumbaksel. Semoga semakin sinergi dan tetap kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Lukman Alamin, Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah 2
Direktorat Pelaksana Perkeretaapian bersama ini mendukung aksi perubahan oleh Saudara Iksan Diwanto dengan judul Peningkatan Kinerja Manajemen BUMN dengan digitalisasi berbasis web dan penyusunan SOP pada BPP Sumbaksel. Kami berharap semoga dengan hasil perubahan ini membantu kinerja dan tugas serta fungsi teman-teman di Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan. Jayalah Perkeretaapian Indonesia. Keselamatan dan pelayanan prima merupakan prioritas kinerja kami. Jayalah Perkeretaapian Indonesia, BTP Sumbaksel, sinergi, kolaborasi.